Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya akan review bor cordless ya. Bor cordlessnya ini unik, harganya cuma 160.000. Gila ya, harganya 160.000 kita dapetin bor cordless 12 volt. Biasanya itu harganya ya 250 ke atas ya, tapi kali ini harganya 160.000. Untuk brandnya sendiri ini JLD ya, JLD Tool tipenya 12S, dan untuk brandnya sendiri itu nggak mesti JLD ya. Ada berbagai macam juga mereknya saya lihat ya, ada brand Maisi dan lain-lain. Itu harganya sekitar 160.000 juga. Jadi untuk sampelnya ya, karena kemarin saya ambil produknya JLD juga, jadi satu toko marketplace ya, jadi akan saya ambil mereknya JLD juga biar sekalian kirim gitu ya, dan nggak banyak-banyak ongkir. Oke, kalau kita perhatikan ya, dari bentuknya itu nggak ada beda dengan bor-bor lain. Daripada kita penasaran nih, saya juga belum begitu ngecek, kita lihat aja dalam paket penjualannya. Oke, kalau kita bahas dari boxnya, cukup padat ya, isinya entah bagaimana nggak tahu sih. Yang jelas ini bukan cover ya, dia seperti kardus gitu, tapi dia udah glossy lumayan lah. Untuk harga segini itu udah berwarna seperti ini udah mantap sekali. Di sini ada brandnya JLD Tool, tipenya 12S, cordless drill, dan ini ada berbagai macam bahasa. Di sini ada tulisan Professional Power Tools, dan di sini ada gambarnya nih ya, gambar bornya kira-kira seperti itu. Di bawah ada brand, dan di atas juga ada brand. Dan di samping di sini ada tulisan JLD Tool, ada seperti yang di depan tadi ya, keterangan-keterangannya, dan di sini sama aja. Oke, kita mau lihat nih di dalamnya itu kira-kira seperti apa. Cukup padat ya isinya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ternyata dia udah ada sponsnya ya, jadi dia itu anti goncang. Oke, yang pertama kita temui di sini itu adalah petunjuk manualnya ya. Di sini biasanya sih untuk bor-bor Cina isinya sama semua nih tipenya, nggak ada keterangan tertentu ya, jadi isinya semua seperti ini, nggak perlu dibaca-baca lagi. Oke, yang selanjutnya di sini kita lihat ada baterai ya. Baterainya ini ada cuman dapat satu. Ini untuk baterainya kita perhatikan 12 volt lithium ion, modelnya umum ya, modelnya umum seperti bor yang kebanyakan untuk tipe-tipe seperti ini. Yang selanjutnya ini ada charger, wall chargernya itu kalau kita perhatikan dia 12 volt, udah masih 1000 mAh ya, ringan sekali nih, dan kabelnya juga sepertinya kecil. Oke, yang selanjutnya ini ada bonus untuk mata obengnya ya. Ini ada plus plus dan plus minus, tipenya ada PH2, dan satu lagi ini nggak tahu sih, nggak ada tipenya. Oke, itu aja untuk bonus-bonusnya. Dan selanjutnya di sini ada bornya ya, bor cordlessnya. Bornya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk bentuknya sendiri itu beneran bor 12 volt loh, yang baterainya itu bisa kita gonta-ganti. Bukan yang harga 150 ribuan itu yang model obeng itu ya, yang dia itu speednya cuma satu, baterai nggak bisa dibuka. Dan sekarang ini memang benar-benar bor cordless yang biasa kita pakai untuk kerja. Ya, seperti ini. Secara desainnya kita perhatikan itu warnanya full hitam ya. Kalau kita ingat-ingat itu yang seperti ini adalah brand dari Dolis, dan untuk desainnya itu ya mantap lah kalau menurut saya. Sedangkan dari spesifikasinya sendiri di sini tertera ada brandnya JLD Tool, tipenya J12S lithium ion cordless drill, dan di situ ada keterangan-keterangannya yang jelas untuk RPM tertingginya katanya itu sampai 1750. Apakah benar? Nanti akan coba saya cek. Nah, kalau kita bahas dari fitur-fiturnya, ini udah layaknya pada bor 12 volt pada umumnya ya. Untuk bagian atas kita bisa perhatikan di situ ada pengaturan speed 1 dan speed 2, dan di bagian lehernya di sini ada settingan torsi dari 1 sampai torsi 25, dan di sini langsung ke drilling ya, nggak ada untuk fitur impact ataupun hammer drill. Dan untuk caknya ini 10 mili dan keyless, dan kita perhatikan juga di sini ada reversible untuk bolak-baliknya, dan di bagian bawah ini ada triggernya variable speed seperti biasa, dan di sini ada LED-nya cukup lebar ya. Dan kita perhatikan di sini ada indikator baterai yang nggak aktif ya, artinya di sini dia belum ada lampunya, jadi ini cuman ya belum disiapkan mungkin fiturnya ya. Sedangkan untuk build quality-nya ini kaget juga saya pertama kali ngegenggam ya, kokoh. Untuk bodinya memang dia belum ada grip karetnya ya di sini ya, dia polos, ini plastik semua. Kita perhatikan ya, tapi nggak apa-apa, biasanya kalau bor-bor seperti ini ya yang harga-harga murah itu kalau ada pun dia karet-karetnya itu malah cepat lekang. Saya malah lebih setuju yang seperti ini aja, langsung ke plastiknya ya. Dan untuk plastiknya ini juga saya nilai ini bagus, kokoh ya,
keras. Karakternya itu kayak megang bornya Dolis kalau saya nilai ya, kalau dari plastiknya. Kita lihat dari sini ya, dari bagian bawah baterainya. Itu juga teman-teman bisa lihat ya, itu plastiknya tebal, dan untuk pengancipnya ini juga kaitnya menggunakan lebih tebal lah kaitannya itu ya, dari kuningan seperti itu ya. Jadi dia itu akan lebih kokoh ya kalau kita nilai. Dan untuk ngegripnya juga enak. Lalu kita perhatikan bagian trigger, ini biasanya sendat-sendat nih kalau bor murah ya. Oh, tapi kalau ini enggak. Dan untuk reversible-nya juga ini udah mantap, tanpa selip ya. Dan yang sering bermasalah lagi kalau kita perhatikan adalah ini, untuk perpindahan speed 1 ke speed 2. Bagaimana dengan ini? Oh, ternyata udah enak sekali ya, udah tanpa kendala. Oke, sekarang kita lihat dari caknya nih. Dari caknya ini belum brand Sonu ya, tapi kita lihat sini cukup bagus sih. Dan untuk kualitasnya sendiri itu ya memang agak goyang ya, dimana-mana untuk bor Cina rata-rata seperti itu, tapi nggak mengganggu kinerja sih. Selagi dia nggak oleng ya, masih enak aja dipakai. Lalu kita perhatikan ini di bagian settingan torsinya. Ini dari settingan 1 ke 25 kita tes. Nah, untuk yang ini ya, dari 21 ke drilling itu gampang, tapi kalau udah sampai sini 17 itu keras sekali, nyangkut malah ya. Nah, dan ini sulit sekali nih, nggak tahu apa kendalanya, kurang smooth ya untuk settingan torsinya, tapi nggak masalah. Secara build quality ini secara keseluruhan udah termasuk oke lah ya. Nah, oke ya, jadi itu tadi adalah singkatnya ya secara spek ya. Dan untuk RPM-nya itu tadi udah sempat saya cek juga, di putaran fullnya di baterai maksimal itu tembus juga di 1450 RPM. Lumayan kencang juga ya dibandingkan bor-bor Cina pada umumnya itu 1200, 1300. Untuk RPM saya rasa ini sudah oke lah. Nah, yang selanjutnya ya, yang mau saya coba itu, yang saya agak gimana ya, agak-agak sanksi gitu, itu adalah baterainya. Baterainya itu kalau kita beli terpisah aja harganya udah 80-90 ribuan loh. Ini komplit udah bisa dapat harganya 160.000. Yang saya sanksikan, apakah dia kasih kualitas baterai itu ada pengurangan kualitas atau enggak dengan bor-bor cordless yang 12 volt yang pada umumnya yang harga 300-an ya, yang model 12 volt seperti ini. Soalnya kan baterainya itu sama tuh. Jadi nanti di sini akan sedikit saya compare ya. Compare-nya menggunakan bor yang ini juga. Jadi nanti setelah ini saya coba udah habis, nanti baterainya akan saya ganti. Saya bandingin juga dengan baterai yang bor 12 volt kebanyakan ya. Nanti akan saya coba juga dan sama-sama full. Nanti kita akan hitung untuk hasil uji cobanya, kira-kira baterainya JLD ini ada pengurangan kualitas atau enggak. Nah, yang pertama kita pakai dulu untuk yang bor dari JLD-nya ya. Dan di sini kita menggunakan mata bor kipas ukuran 16. Kita di sini mau cek sekalian performa baterainya dan menilai kualitas dari caknya ini, kira-kira mudah lepas atau enggak. Kita pakai speed 2 ya, speed 2 drilling. Dan ternyata nyangkut ya. Nah, itu ya, jadi kendala pertama dia itu sering slip di torsi ya. Itu tadi saya gunakan yang mode drilling, tapi susah ngepastinya. Nah, ini sepertinya pas, butuh beberapa kali ya baru bisa. Untuk tenaga ya, untuk tenaga bisa dibilang lumayan. Nggak bisa dibilang kuat juga ya, nggak seperti bor 12 volt kebanyakan. Soalnya tadi gitu kita paksa agak gimana ya, RPM-nya sepertinya berkurang. Kita tes ya.
Nah, itu kalau pelan-pelan. Nah, kerasa ya, torsinya itu agak berkurang waktu kita pakai masih yang 16 mili ini aja. Belum yang 1 in ya. Itu ya, kerasa dia tenaganya berkurang. Paling enggak untuk mensiasatinya kita harus tekan angkat gitulah ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini baterainya habis. Dan untuk jumlahnya nanti kita bandingkan dengan bor yang dengan baterai yang lain. Yang perlu saya tekankan di sini ya, itu bornya mudah panas. Kalau saya pegang ya, ini udah nggak terpegang tangan lagi. Nanti di testing kedua kita hitung ya, kita hitung suhunya. Oke, jadi kita mau coba aja untuk sesi keduanya, sekalian kita bandingin ya dengan jumlahnya ini. Kita mau ganti baterainya dulu. Ini pakai yang brand Molar ini ya. Ini yang bornya bisa dikatakan udah standarnya bor-bor Cina lah ya. Apakah JLD ini mengurangi mengalami penurunan pada baterainya, makanya harganya murah? Yang pasti ini baterainya pun panas sekali ya. Oke, kita mulai aja lagi. Oke ya, jadi sebelum kita lanjut ya, ini mau saya kasih tahu untuk suhunya aja. Kayaknya panas sekali. Hai. 58 derajat. High, nggak terdeteksi. Artinya bor ini cepat panas ya, cepat overheat. Tapi masih nyala. Nggak tahu matinya kapan, mungkin sampai kebakar. Kan ada tuh ya bor yang overheat dia mati, tapi kalau ini enggak nih kayaknya. Kita langsung aja gas.
Oke, untuk yang ini juga mati ya. Masih hidup. Enggak, mati. Masih bisa. Oke, sekarang kita hitung ya, hitung sama-sama. Untuk suhunya jangan ditanya lagi ya. Ini kalau dipegang, ini nggak akan kepegang ini. Nah, kalau kita hitung ya, ini untuk yang baterainya JLD itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 lah ya. Sedangkan untuk yang baterai molar tadi ya, itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya, dihitung sama aja lah ya. Oke, dan ternyata kualitas baterainya JLD ini sama aja dengan bor-bor yang 300-an ke atas ya. Untuk kualitas baterainya dia tidak ada pengurangan kualitas. Dan ya bisa saya simpulkan ya, untuk bor JLD seharga 160.000 ini udah saya katakan ini bornya paten. Ya kenapa enggak ya? Soalnya kan kalau saya bilang nggak paten harganya aja 160.000. Kalau mungkin harganya tadi udah 300.000 ya jelas ini nggak paten. Jadi secara harga ini kalau saya bandingkan dengan kualitas yang kita dapatkan itu ya sudah paten. Mau bilang apa lagi? Nah, namun yang perlu kita perhatikan ya, ini kira-kira bornya cocoknya untuk siapa sih ya? Secara ya, tadi bornya itu menurut saya nggak bisa dipakai untuk kerja rodi, itu suhunya cepat naik kalau kerja-kerja berat, tapi kalau kerja-kerja sekedar nyekrup, saya rasa sampai baterainya habis juga nggak masalah. Dan yang kedua itu adalah baterainya kan cuma satu nih ya. Jadi artinya apa ya? Nah, jadi kesimpulannya gini, ini bor ini saya rasa cocok sekali untuk teman-teman yang baru mulai atau DIY di rumah ya, yang nggak perlu baterai itu gonta-ganti. Kalau kita pakai untuk produksi, baterainya habis satu dan nunggu ngecas lagi itu lama sekali. Tapi kalau sekedar untuk DIY, kerja-kerja kerajinan di rumah itu baterainya habis, ngecas dulu nunggu nggak masalah ya, nggak dikejar-kejar orang ya, nggak siap-siap projectnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi dia itu nggak bisa dipakai untuk kerja rodi ya, karena dia mudah panas tadi yang udah saya sebutkan. Artinya apa, kalau teman-teman mau pakai ini, kalaupun untuk produksi masih bisa, tapi jangan untuk ngebor yang berat-berat lah. Paling nggak untuk countersink, untuk nyekrup, ini saya rasa udah oke sekali. Namun ya itu tadi ya, baterainya cuma satu. Ya paling nggak kalau teman-teman udah punya bor yang kayak gini ya, baterainya udah bisa tukeran. Jadi kalau untuk nyekrup-nyekrup, untuk countersink itu udah masih bisa dipakai lah ya, ibaratnya untuk melengkapi aja lah. Nah, selanjutnya mengenai minus yang saya bahas di depan tadi ya, itu adalah perpindahan torsinya. Dan ternyata setelah berulang-ulang kali saya coba, dia itu udah lancar karena tadi sempat jatuh bornya ya. Nah, nggak ada kendala kan? Tadi yang pertama-pertama sekali itu tadi nyangkut dan ternyata nggak masalah. Dan untuk caknya, itu kekuatan caknya ya itu normal-normal aja. Saya pakai sampai ukuran di 8 mili juga ya. Saya coba ngebor ke kayu, itu nggak ada masalah, nggak ada kendala. Walaupun bukan yang Sonu ya, yang untuk caknya, tapi itu nggak ada masalah. Nah, jadi itu aja ya untuk minus-minusnya yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman beli ini unitnya, belum tentu kasusnya dapatnya itu sama seperti punya saya. Bisa aja dapat yang berbeda-beda ya masalahnya ya. Soalnya dia kan dari quality controlnya itu mungkin nggak ketat atau apa ya, jadi ya itu cuman sekedar pengalaman saya aja, mungkin teman-teman bisa dapat yang unit yang berbeda-beda. Oke, jadi mungkin itu aja video kita kali ini ya, untuk share-nya tentang bor yang seharga 160.000 ini. Saya rasa ini untuk teman-teman yang hobi DIY di rumah itu udah cocok sekali ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.